akan menyaksikan Tanya Jawab bersama Ustazah Munifah Syanwani setiap hari hanya di official YouTube. Tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dengan ditemani bintang tamu Ibu Dra Al-Habibah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video-video episode sebelumnya agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari Ustazah Munifah Syanwani. Terima kasih, silahkan menonton. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, dari mana? Sengaja ini pengen sengaja ketemu Bunda. Ini ya, apa namanya, nyore-nyore sore-sore. Tuh. Gimana kabarnya Bunda? Baik. Alhamdulillah baik. Ini kan kita puasa ya. Sedikit lagi mau berbuka puasa. Terus teman-teman ngajakin Bun makan di situ yuk gitu kan. Di mana tuh deket ke sawah katanya bagus. Oh iya, ini ada tempat bagus. Kebetulan nih Bunda. Lewat ya? Ada beberapa hal yang saya pengen tahu lebih banyak nih tentang perempuan, terutama ke Bunda. Perempuan. Kita kan sama-sama perempuan. Bicara perempuan duduknya jadi rada serius ini. Iya. Gini Bun. Sekarang kita kan sebentar lagi mau kurang lebih 1 tahun ya, 2024. Nggak sampai kali. Nggak sampai, betul. Kalau mau ngomongnya pemilu nggak sampai. Nggak sampai. Februari ya. 14 Februari. Gini Bun, bicara perempuan dalam hal politik atau kepemimpinan perempuan nih, gimana nih menurut Bunda? Perempuan memilih, kebetulan saya pegang Al-Quran ini karena kebetulan Ramadan, jadi tadarus sedikit-sedikit. Kalau lagi santai, tadarus. Kalau lagi merem, ya merem. Jadi karena saya sekalian pegang Quran ya, dalam Al-Quran ini sendiri, bahwa ketika Allah memerintahkan segala apapun itu ya, segala apapun itu, kita belum bicara pemimpin loh ya, segala apapun itu yang ada Allah perintahkan dalam Al-Quran ini, jangan jauh-jauh deh. Perintah kita berpuasa, seperti sekarang ini kita berpuasa, itu Allah perintahkan hitobnya hitob umum. Ketika Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Di situ kan laki-laki ya, tapi yang puasa apa hanya laki-laki saja? Tidak. Laki dan perempuan berpuasa. Iya. Aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu pun hitobnya hitob laki-laki. Tapi perempuan wajib nggak? Wajib. Maksudnya jangan jauh-jauh ke pemimpin, yang urusan sehari-hari kita dulu. Kemudian ada lagi, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah, gitu kan. Amila, kata siapa? Kata Quran juga. Iya. Itu man amila sholihan, siapa saja di antara kita, min dakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Laki-laki di luar sana maupun kita perempuan. Iya. Wa huwa mu'minun, dia adalah seorang mukmin. Enggak disebutkan wa huwa mu'minah, kan enggak ya? Wa hiya mu'minah, enggak. Wa huwa mu'minun, dia adalah laki-laki. Nah, dia adalah mukmin. Huwa itu adalah domir mudzakkar, domir laki-laki. Enggak domir muannas, enggak domir hiya. Nah, kita bicara pondok ya. Mereka semuanya akan mendapatkan, akan diberi oleh Allah kehidupan yang baik. Di mana kehidupan yang baik? Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi itu perintah laki-laki dan perempuan sama, kan begitu. Nah, secara umum ketika laki-laki dan perempuan itu sama, itu adalah perintah-perintah Allah yang qat'i, yang mutlak, absolut, sama. Laki-laki dan perempuan perintahnya sama.
Ketika Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, naro, dari api neraka. Sepintas itu diperintahkannya hanya untuk suami aja loh, hanya untuk kepala keluarga aja loh. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahli, keluargamu, kum, wa ahlikum naro, keluargamu. Tapi jangan salah, di dalam keluarga itu kan ada yang namanya istri, iya kan? Istri ngejagain siapa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Berarti dalam hal kepemimpinan pun laki-laki dan perempuan tidak dibedakan oleh Allah. Perempuan sebagai pemimpin dimanapun ranahnya itu, perempuan berbicara sebagai pemimpin. Kok ketika Al-Quran sama memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji, beramal kebaikan, min zakarin au unsa, laki-laki dan perempuan, semuanya khitabnya sama, khitab perintah, enggak kemudian secara spesifik buat laki-laki, buat perempuan. Tetapi ketika Allah perintahkan untuk laki-laki, maka berlaku untuk perempuan juga. Udah otomatis ya, otomatis ya, nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, kata Allah. Apakah kemudian Allah sebutkan tidak aku ciptakan jin laki-laki dan jin perempuan, manusia laki-laki dan manusia perempuan, kecuali untuk menyembah aku? Allah nggak bilang begitu kan? Semuanya rata, jin dan manusia, semua untuk menyembah aku. Jadi kalau menurut pandangan saya, merujuk kepada Al-Quran ini, kebetulan saya lagi tadarus, ini isinya rata-rata adalah khitabnya khitab muzakkar, dan itu berlaku amah untuk laki-laki dan perempuan. Berarti logikanya pemimpin boleh dong perempuan menjadi pemimpin. Nah, begini Bunda, saya jadi tertarik dengan kisah Ratu Bilqis di surah An-Naml, kalau salah itu ayat 22 sampai 40 ya. Bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang Ratu Bilqis yang begitu penuh bijak cara memimpin beliau itu. Itu bagaimana menurut Bunda? Apakah sosok Ratu Bilqis ini tuh merupakan suatu dasar yang memperkuat bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin yang hebat gitu? Gimana Bunda? Berbicara Ratu Bilqis, saya tahu banget ya kita bicara Ratu Bilqis ya. Tiba-tiba dia nanya Ratu Bilqis, gue bingung jawabnya Ratu Bilqis. Tapi Ratu Bilqis itu adalah simbol pemimpin perempuan yang adil. Iya. Namun demikian, yang harus kita garis bawahi juga, Ratu Bilqis kepemimpinannya itu beliau belum masuk Islam, ya kan? Belum. Itu di negeri Sabah. Negeri Sabah terkenal dengan suburnya, yang pada masa itu dipimpin oleh Ratu Bilqis. Sabah itu mana sih? Yaman sekarang, negeri Yaman. Itu ada. Pernah ke sana? Pernah ke sana, Yaman. Nanti kita ke sana sama-sama. Amin. Negeri Arab Saudi. Nah, itu kan terkenal dalam Al-Quran pun ada surat Sabah, ya kan? Karena apa? Negeri Sabah. Lalu kemudian Ratu Bilqis ini merupakan simbol pemimpin perempuan yang ternyata perempuan itu jika dikasih kepercayaan sebagai seorang pemimpin, dikasih tanggung jawab, dikasih kekuasaan, maka dia memimpin dengan benar.
Betul. Kenapa memimpin dengan benar? Ketika Ratu Balkis ini, ya memang pada saat itu Ratu Balkis dengan pasukannya belum masuk Islam. Konon diceritakan mereka adalah negeri yang sejahtera, ratunya yang bijak, dan mereka menyembah matahari. Ini disaksikan oleh hudhudnya Sulaiman. Ya. Itu yang ketika itu Sulaiman bawaannya akan marah nih kepada hudhud, tapi ternyata hudhud membawa berita yang besar. Berita yang besar itu siapa? Ada Ratu Balkis, ada seorang ratu. Pada saat itu tentunya belum dikenal adanya, belum disebut namanya Ratu Balkis, tetapi Al-Quran menyebutkan ratunya Ratu Balkis, kan gitu. Sejarah menyebutkannya Ratu Balkis. Nah, ketika perempuan saat itu dikasih kekuasaan, maka Ratu Balkis itu mengatakan kepada para pasukannya, kepada para penasehatnya, bahwa aku mendapatkan sepucuk surat, Ya. surat yang sangat mulia. Dari siapa? Dari seorang raja yang besar. Aku dijatuhi surat. Kenapa dijatuhi? Karena surat itu bukan kurir yang menyampaikan. Surat itu datangnya dari atas, dilemparkan ke dalam rumah ataupun ke dalam singgasananya atau ke dalam kamarnya. Oleh siapa? Kan burung mah bisa masuk lewat mana aja. Disampaikan oleh seekor burung, aku mendapatkan ataupun aku dijatuhi sepucuk surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat, ini surat dari Sulaiman, dan di dalamnya mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terus apa katanya? Dalam surat tersebut diperintahkan bahwa ratu tersebut supaya datang menyerahkan diri kepada Sulaiman, raja besar pada saat itu, dan tunduk kepada Sulaiman. Muslimin, itu kalimat di sana adalah menyerahkan diri. Bukan sebagai seorang Islam, bukan sebagai seorang Muslim yang kita kenal saat ini mukmin, bukan. Tetapi muslimin di sana sebagai orang yang tunduk menyerahkan diri. Nah, Ratu Balkis pada saat itu memanggil para penasehatnya, memanggil majelisnya. Kalau zaman kita sekarang dewannya. Di situ terlihat sekali bahwa Ratu Balkis tidak menunjukkan arogansinya. Ratu Balkis menunjukkan kebijaksanaannya. Ratu Balkis memanggil dewannya untuk bermusyawarah. Sangat demokratis. Sangat demokratis. Bagaimana menurut Anda sekalian? Jika ini kita terimakah? Atau seperti apa? Coba pandangan-pandangan dari majelis seperti apa? Bijaksana kan? Demokratis kan? Coba berikan masukan kepada aku. Yuk kita musyawarahkan. Terus mereka satu sama lain berpandangan, berpendapat. Kenapa? Di situ sangat terlihat bahwa Ratu Balkis sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ratu Balkis sangat memperlihatkan bahwa dia sangat pro kepada rakyatnya, dan dia khawatir. Menurut Ratu Balkis sampaikan begini, kurang lebih, wahai pasukanku, kok saya khawatir ya, kita disuruh menyerahkan diri oleh seorang raja yang kuat bernama Raja Sulaiman. Jika kita tidak segera datang kepadanya, saya khawatir raja tersebut akan datang kepada kita dengan pasukan yang besar, dan dia akan menyengsarakan rakyat kita karena dia datang kepada kita membawa pasukan yang besar dan akan menyerang kita. Yang sengsara adalah rakyat kita. Bagaimana menurut Anda sekalian? Ya kan? Terus para pasukan merasa pede dong.
Dewan itu merasa hebat. Wahai ratuku, gak usah khawatir. Bukankah ulu ba'sin syadid, kan gitu? Bukankah kita memiliki pasukan yang kuat, pasukan perang yang luar biasa? Bukankah kita memiliki kerajaan yang besar? Bukankah jika kita lawan mereka, mereka pun akan kalah? Kata Ratu Balkis, jangan salah. Mereka tahu kelemahan dan kekuatan kita. Jika kita memutuskan sesuatu dengan tidak bijaksana, dengan arogansi, dengan merasa hebat, mereka akan melihat kelemahan kita. Maka yang sengsara adalah rakyat kita. Kata siapa? Kata Ratu Balkis. Lalu kemudian kata majelis, kami hanya memberikan pandangan saja. Keputusan terakhir ada pada ratu, ada pada raja, ada pada pimpinan. Kata pasukannya. Akhirnya Ratu Balkis juga yang beliau menyampaikan bagaimana kalau kita uji saja. Mengujinya bagaimana, wahai ratu? Jika dia memang raja yang tamak, jika dia raja yang serakah, yang arogansi, yang haus kekuasaan, maka kita sampaikan kepadanya, kita sampaikan utusan dari kerajaan kita bihadiyatin, dengan membawa upeti, dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak. Ketika raja tersebut menerima hadiah kita, maka barulah kita serang raja itu. Kenapa? Memang raja tersebut sudah pasti akan mengambil kekuasaan, kerajaan, harta yang kita miliki. Tapi jika upeti ini, hadiah utusan kita datang kepadanya membawa berbagai macam harta benda, upeti dan lain sebagainya, dikembalikan dan pasukan kita selamat, maka berarti raja tersebut tidak tamak, raja tersebut tidak serakah dan tidak akan mengambil kekuasaan kita. Kata siapa? Kata Ratu Balkis. Disepakati oleh pasukan, oleh majelisnya, oleh dewannya. Disepakati itu adalah pemikiran jenius, brilian, dan pemikiran yang tidak diduga, pemikiran bijaksana. Pasukan dewan gak berpikir sampai sejauh sana. Tetapi Ratu Balkis yang sudah nyata-nyata mempunyai ulu ba'sin syadid, mempunyai kekuasaan yang luar biasa, pasukan yang hebat, dia tidak serta-merta arogansi, yuk kita serang, tapi diuji dulu terus. Nah lalu kemudian sampailah utusan itu kepada Sulaiman, menjawab suratnya dengan upeti yang banyak. Apa Sulaiman jawab? Gue nggak penting dengan hadiah yang Anda berikan. Kekayaan saya Jauh lebih. rahmat Allah yang Allah berikan kepada saya jauh lebih besar yang Anda miliki. Saya nggak penting dengan kerajaan Anda. Saya nggak penting dengan kekuasaan dan harta benda yang Anda miliki. Nikmat rahmat Allah. Kata Nabi Sulaiman yang beliau terkenal dengan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Kata Nabi Sulaiman, itu udah lebih cukup buat gue, nggak penting yang dari Anda, saya nggak perlu. Pantaskah Anda memberikan upeti kepada saya? Pantaskah saya menerima pemberian Anda dibanding pemberian Allah yang sudah melebihi kepada saya? Bawa pulang apa-apa yang Anda bawa ke sini, upeti-upeti, hadiah-hadiah, kembalikan kepada ratu Anda. Dan sampaikan kepada ratu Anda, sampaikan ke kerajaan Anda, dalam waktu sekejap mata semuanya akan binasa. Ya kan? Nah, maka Sulaiman dengan gagahnya dong sampaikan. Tapi itu pasukan yang membawa upeti nggak diapa-apain, dibawa pergi kembali. Dua raja yang bijak kan? Betul. Dua raja yang bijak. Artinya ini seorang raja super power. Ini seorang raja raja perempuan dong. Dua-duanya pemimpin dong. Sama levelnya dong. Betul. Itu belum ada. Ini muslim, ini non muslim. Tapi kemudian tidak langsung
dihantam, diserang, dianiaya. Tidak. Oleh siapa? Oleh seorang raja yang luar biasa, dzu malin wa syarafin, mempunyai segalanya. Siapa? Sulaiman. Orang dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memberi makan, ngebantuin engkau memberikan makan makhluk. Saking kayanya kan? Dan tidak ada raja yang kaya sebelum dan sesudah. Iya, makanya Tuhanku berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, kekayaan. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan, kerajaan, yang kerajaan kekuasaan itu tidak pernah engkau berikan baik kepada umat hambamu sebelum aku ataupun sesudah aku. Berarti sampai akhir zaman nggak akan ada lagi tuh yang namanya kerajaan sehebat rajanya Sulaiman. Ratu Balkis datang, singkat cerita, memenuhi undangannya Sulaiman, yang kemudian karena saking hebatnya Sulaiman, singgasananya Ratu Balkis pun dipindahkan tanpa sepengetahuan Ratu Balkis. Ratu Balkis masih di jalanan, itu singgasananya udah sampai di depan Raja Sulaiman. Aha, kata arsyuki, kata siapa? Kata Nabi Sulaiman. Seperti ini kah? Kaget ya. Singgasana Anda? Dia rada bingung-bingung sedikit. Kenapa bingung-bingungnya? Dia pikir percis, tapi kok nggak percis juga? Kenapa nggak percis? Karena kata Sulaiman kepada pasukannya, ubah sedikit. Ratu Balkis sampai masih kenal atau tidak? Diubah sedikit oleh pasukannya. Lalu kemudian, inikah singgasanamu? Iya apa enggak ya? Kayaknya sih iya. Tapi kok saya khawatir ya itu bukan punya saya? Kata Ratu Balkis kan. Langsung Ratu Balkis mengakui kehebatan Sulaiman. Ini ma'a Sulaiman. Itu kan dia mengatakan bahwa aku langsung dia langsung menyerahkan diri, dan dia mengakui selama ini dia berkelakuan zalim, selama ini dia menganiaya diri, selama ini dia enggak tauhid. Nah, artinya apakah serta merta kemudian Nabi Sulaiman setelah Sulaiman ini memerintahkan Ratu Balkis untuk masuk Islam, kemudian Sulaiman pun mengkebiri kepemimpinan Ratu Balkis? Tidak. Ratu Balkis dikembalikan dua kerajaan yang bersekutu. Diplomasi yang indah ya. Itu dia, hebat kan? Jadi nggak perlu perang untuk ekspansi itu. Betul. Jadi dua kerajaan bersatu, bersekutu sebagai kerajaan yang muslim, yang tauhid pada Allah. Itu artinya pemimpin hebat loh itu. Jadi kalau Ibu Ai mau jadi pemimpin, nggak usah takut. Ibu Ai mau jadi pemimpin yang hebat, nggak usah takut. Saya selalu terngiang kalau cerita Ratu Balkis itu, subhanallah. Tidak serta-merta Allah bercerita tentang Ratu Balkis, itu kan diwahyukan kepada Rasulullah. Cerita tentang Ratu Balkis itu pasti ada ininya. Ada sesuatu yang harus kita petik gitu kan. Saya selalu itu kalau sekarang ada Ratu Balkis, idola saya tuh. Sekarang gini, apapun yang Allah sampaikan, ya kebetulan karena saya lagi ngaji ya, karena saya lagi tadarus Ramadan, ibu datang, ya saya pegang ini, sekecil ini kan Quran kecil kan, betul, kecil, tapi ini Allah sampaikan semuanya. La ibratan li ulil albab. Ini adalah ibrah. Allah berikan di sini karenanya ini kan dusturul mukminin, undang-undang bagi orang mukmin. Kenapa demikian? Al-Quran ini termuat kisah. Kenapa sih ada Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya? Kenapa sih ada Sulaiman alaihissalam yang terkenal dengan kekayaan dan kerajaannya? Kenapa ada Ratu Balkis? Kenapa ada segala macam yang Allah ciptakan? Fir'aun, Haman, Qorun, semuanya ada di sini. Kenapa? La ibratan li ulil albab, la ibratan li ulil absar. Buat pegangan, contoh, al-wa'id wal-wa'ad. Ada ancaman,
ada janji Allah. Ada janji Allah, ada ancaman Allah. Ketika Allah bilang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Ayo berlomba-lomba kalian semua Ramadan. Ngapain? Zikir, tasbih, tahlil, baca Quran, tilawatil Quran, berlomba-lomba ibadah. Kenapa? Wasari'u, berlomba-lomba apa? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Tuhanmu dan surganya. Itu kan janji Allah. Nah, ketika bulan Ramadan itu adalah bulan rahmah maghfirah minan nar, dikunci pintu neraka, rahmah maghfirah dan aitkum minan nar 3, 10, 10, 10. Maka kita diperintahkan apa? Doanya, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa kata Allah? Apa itu doa? Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina. Ya Allah, hapuskan namaku, nama kedua orang tuaku, ibu bapakku dari mana? Dari catatan di api neraka, masuk neraka. Jadi kita minta pada bulan Ramadan itu, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba abaina wa ummahatina. Hapus, 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 hapus. Apa yang dihapus? Nama orang tua kami, keluarga kami, ibu kami. Kalau ada catatan mereka itu sebagai list nama yang diagendakan masuk neraka, ya Allah hapus. Itu kenapa Ramadan. Nah, karenanya kata Allah itu adalah janji Allah. Janji apa? Allah akan berikan ketika kita berlomba-lomba ila maghfirah, pada ampunan Allah, wa jannah, surga. Surga kan janji. Ya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'adat lil muttaqin, diciptakan untuk, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi ketika Allah sebutkan dalam Qur'annya, yang Al-Quran ini dusturul mu'minin, yang di dalamnya itu mengcover kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr dan kami juga yang memeliharanya sampai hari kiamat. Nah, itu sudah tercover. Luar biasa. Karena Bu Ai lihat itu satu bagian, yaitu Ratu Bilqis. Ratu Balqis. Orang ngasih nama Bu Ai, punya anak. Namanya siapa? Gua kasih nama Ratu. Saya kasih nama Balqis. Cantik, Cantik, cerdas, cerdas, bijaksana. bijaksana, jadi raja, jadi pemimpin. Mudah-mudahan ada Balqis selanjutnya ya. Amin. Bu Ai insya Allah jadi Balqis selanjutnya. Nah, jangan salah, di Al-Quran ini juga, iya kita lagi, saya baca dari tadi bacaan saya, di dalam Quran ini juga Allah sebutkan ada Maryam binti Imran, ada Asiyah binti Muzahim, ya kan? Allah ciptakan contoh-contoh para nabi, ibunya Nabi Allah Aisyah alaihissalam. Apa sih Allah sebutkan? Allah contohkan juga dalam Quran ini juga. Allah perumpamakan perempuan atau istrinya Nuh, istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadiyas sholihain, kata Allah. Keduanya, perempuan Nuh, perempuan Lut, adalah dua orang istri Nabi. Istrinya Nuh, istri Lut. Kanata tahta abdain, keduanya berada di bawah bimbingan hambaku, dua hambaku yang soleh. Siapa dia? Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat. Keduanya khianat kan? Itu perempuan juga. Jangan salah. Ibroh ya. Ibroh. Allah contohkan, Allah kasih ibroh buat istrinya Firaun, yaitu Asiyah binti Muzahim. Kenapa Asiyah binti Muzahim? Beliau adalah seorang perempuan yang hebat sebagai pemimpin dari akidah, memperjuangkan akidah, ya kan? Berada di bawah siapa? Di bawah pemimpin yang zalim bernama Firaun. Itu adalah contoh perempuan yang hebat. Kemudian kita tahu Maryam melahirkan perempuan, melahirkan pemimpin yang luar biasa.
banyak pemimpin-pemimpin yang sering saya sampaikan bahwa dalam keluarga kita terkadang kan diskriminasi, terkadang perempuan gak boleh jadi pemimpin. Iya. Ayat-ayat yang dikeluarkan, ngajinya nggak benar. belum selesai. Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena nggak mengkaji bagaimana perempuan-perempuan sebagai pemimpin di dalam Al-Quran kan gitu. Mungkin itu gambaran ya, gambaran. Silakan. Semakin lama saya semakin tercerahkan, semakin banyak ilmu nih dari Bunda. Masya Allah. Terus gini nih, tadi dari awal bincang-bincang kita kan kita menghadapi 2024 ya Bunda. Ini saya perhatikan banyak yang maju ya perempuan. Saya pengen tahu itu kalau politik apa sih Bunda? Maksudnya gimana tuh politik itu gimana nih? Saya pengen perempuan berpolitik untuk mencapai sesuatu ya. Tadi itu ya, dalam hal ini perempuan bisa menjadi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah, sementara itu politik itu apa sih yang ini gimana nih ininya? Politik is the core. Iya. Itu sebagian orang mengatakan politik adalah core. Kalau kita berbicara politik, sekarang kita udah enggak eranya, udah bukan eranya lagi untuk membahas pengertian politik. Tapi kita berbicara politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbicara politik, udah bukan zamannya lagi kita berbicara politik pengertian, teori. Tapi kita berbicara politik dalam arti realitas kehidupan kita. Jangan salah, dari sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu udah ada politik. Skenario ya. Skenario kan, itu adalah politik. Untuk memahami politik kita aja dulu. Itu adalah politik. Gimana? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menjadikan, menciptakan ja'ilun fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang pemimpin. Siapa yang diturunkan pada saat itu? Adam. Ditemani oleh siapa? Hawa. Dua-duanya pemimpin dong. Itu udah politik loh. Kalau kita berbicara politiknya Allah, itu politiknya Allah kepada para malaikat. Kan para malaikat pada saat itu, malaikat semuanya malaikat. Jin pun saat itu adalah malaikat. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka semuanya, jin dan malaikat pada saat itu semuanya taat kepada Allah. Mereka berkonflik sejak ada Adam. Kenapa? Mereka berkonflik sejak ada Adam. Allah ciptakan jin min nar. Allah ciptakan malaikat min nur. Allah ciptakan Adam min tin. Tiga kesatuan ini, tiga kontradiktif ini, nur cahaya, api panas, tanah lembut. Apakah ini bukan politik? Kalau kita berbicara politik, itu adalah politiknya Allah kepada tiga. Mulai konflik. Oke, kata si iblis, kata si api. Oke, gue dengan malaikat maka gak akan berkonflik. Kenapa? Api bernur kok, api bercahaya, cahaya dari api. Gue yang galak, sementara Nurma santai-santai aja. Tapi ketika dia diciptakannya dari tanah, bahkan tanah yang bau busuk, sewot itu sih. Timbul sombong. Timbul sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Diciptakannya Adam dari tanah. Lihat, bau busuk. Aku diciptakannya dari api. Sehingga kata Allah, anta mal'un wa innaka rajim. Engkau terkutuk dan engkau adalah dilaknatkan, begitu. Artinya itu udah politik. Kemudian dari Adam
pindah ke Rasulullah. Udah lewat kan? Para nabi-nabi kan semuanya adalah berpolitik. Rasulullah, apakah Rasulullah di Mekah dan di Madinah tidak bawa misi politik? Bawa misi politik dong. Ekspansi 23 tahun. Datang ke Madinah ngapain? Muhajirin dan Ansor digabungin. Siapa Muhajirin? Orang yang pindah kan. Ansor siapa? Orang yang menolong kan? Kaum Madinah. Itu adalah politik mempersatukan. Ya, politik ekspansi. Apakah bukan politik? Nah, kalau umat Islam yang 87,2% enggak paham politik, enggak ngerti baik laki-laki maupun perempuan, enggak paham politik negeri ini, selamanya akan dibodohin terus. Tuh, kenapa? Karena dia cuman menerima dan mendengar, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Allah berjanji kepada siapa? Orang mukmin, laki-laki maupun perempuan yang mereka beramal soleh, aku akan janjikan menjadi pemimpin di masa depan. Ya harus paham terkait politik. Baju yang kita pakai adalah politik. Tidak lepas dari politik. Semuanya kebijakan Perencanaan ya, dimulai dari perencanaan gitu. Kan tentunya mungkin ibu kalau orang organisasi ya, terutama pejuang Islam, itu kayaknya familiar banget dengan kalimat ish kariman au mati syahidan. Hidup mulia, Satu lagi. mati syahid. Ya. Sedikit boleh kita kaji itu. Ish kariman au mati syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu kan slogannya Hasan Al-Banna. Ikhwanul muslimin. Tapi realisasinya di masyarakat kita banyak yang salah mengartikan. Jihad itu bom bunuh diri. Jihad itu kekerasan. Jihad itu perang. Jihad dalam menyelamatkan rumah tangga itu adalah jihad. Jihad dalam memperjuangkan hak-hak itu adalah jihad. Jihad dalam membantu orang itu adalah jihad. Jadi berarti jihad itu multi tafsir, banyak pengertian jihad. Bukan salah arti bom bunuh diri mencelakakan orang. Setuju. Itu. Jadi kalau kita punya slogan Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, bukan berarti kita mencelakakan orang, ngajakin orang jadi teroris, bom bunuh diri, itu bukan itu. Malah jadi dosa ya. Malah jadi dosa. Jadi kalau jihad itu kita keluar rumah, suami gak kerja, anak banyak, harus makan, harus sekolah, perempuan yang usaha, itu jihad. Jihad buat kaum perempuan. Karena kata dia bicaranya perempuan dong. Iya. Setuju. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Di sini umum ya. Untuk manusia lain. Tidak hanya Artinya laki-laki. biasanya itu jadi slogan. Kadang lebih cenderung alihi wa sabi wa dzurriyyatihi syai'ulillahi lahum al-fatihah. Golongan dulu kan, terdekat dulu kan, tapi memang sih Allah pun mengajarkan, Rasul pun mengajarkan keluarga dekat dulu. Kalau kita berbagi, keluarga dekat dulu. Jangan sampai salah. Kita rajin sodako, kita rajin infak, kita rajin berbagi sama orang lain. Keluar terus kita bagiin, tapi keluarga kita sengsara. ibarat lilin ya. Iya, keluarga kita kelaparan, keluarga kita kesusahan. Kita mampu berbaginya pada orang lain, justru itu dosa. Iya. Jadi lingkungan kita dulu. Tapi jangan terus-terusan lingkungan kita. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada hartamu ada hak orang lain, baik dia minta maupun enggak minta. Tentunya ketika berbicara itu udah kelar, semua keluarganya udah di cover, keluarganya udah dibagi. Gitu. Enak ya kalau hidup dalam aturan Islam itu enak. Masya Allah. Tapi yang benar. Pokoknya kita sangat-sangat bersyukur ada di Islam. Segala sesuatu yang sudah diatur. Masya Allah. Ya, kita udah lumayan juga ini menungguin buka puasa. Ya silakan, ada lagi. Sebenarnya cukup Bunda. Wah, kalau saya catat itu berapa lembar kali ya yang udah diutarakan Bunda.
Terima kasih sekali. Kayak orang pinter aja ya. Kan kita harus mampu. Hak perempuan dan laki-laki sama dalam menuntut ilmu, dalam pemimpinan sama ya. Kita sepakat ya Bunda ya. Sepakat. Ya. Ini jadi motivasi nih bagi saya. Kenapa demikian? Ketika kita meninggalnya sama. Ketika kita ditanya, yang ditanyain sama amal kita. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja laki-laki perempuan beramal soleh, wa huwa mu'min, dia adalah mukmin. Maka kata Allah nggak dibeda-bedakan tempatnya sama. Wala nuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah kasih kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Di mana lagi di akhirat tempat kita balik. Nggak dibedakan. Nggak dibedakan. Malah satu keistimewaan buat perempuan apa itu? Dalam Al-Quran ini ada surat namanya An-Nisa, perempuan. Banyak dicontohkan terkait perempuan, ya kan? Ada ayat-ayat khusus yang ditujukan pada perempuan yang tidak bisa sama laki-laki melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, tidak bisa. Berarti perempuan itu Masya Allah istimewa, luar biasa. Jadi perempuan boleh, saya menyampaikan perempuan boleh dalam berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki kalau merujuk kepada Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak membedakan. Ya. Banyak khitab perintah yang khitabnya laki-laki, seperti puasa yang sedang kita laksanakan, itu adalah khitabnya khitab mudzakkar, perintah kepada laki-laki, tapi itu lil ammah, untuk perempuan laki-laki, untuk umum. Jadi ini yang harus kita paham. Makanya kita terus jangan boleh lepas mengkaji dan mengkaji. Ya, terima kasih sekali lagi Bunda pencerahannya, terus ilmu-ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa siapapun ya yang tahu dialog kita ini bisa menjadi rujukan nih dan jadi motivasi semangat untuk kita mampu. Motivasi perempuan di Nusantara bisa. Ini minimal ya. Iya. Perempuan di negeri kita khususnya, dan perempuan fil alam, al-mar'ah fil alam, an-nisa fil alam. Beda tuh, mar'ah sama nisa. Nah, itu ntar kita kaji di waktu yang akan datang. Oke, siap. Sekalian terima kasih Bunda. Kita berbuka puasa ya. Insya Allah ada yang kita makan di bulan Ramadan ini untuk berbuka puasa. Terima kasih Ibu Habibah, Ibu Maya Habibah, silaturahminya. Mudah-mudahan ada manfaat ya diskusi kita sore ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.